saya Ratno Abu Malik mengabarkan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan inilah berita selengkapnya. Hai, selamat datang di Man 1 Garut. Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut merupakan salah satu madrasah aliyah negeri di Kabupaten Garut yang menjadi pusat pendidikan berbasis Islam, memadukan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keagamaan sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Man 1 Garut berkomitmen mencetak generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi akademik dan keterampilan yang unggul. Tanpa dari depan gerbang, deretan piala dan trofi prestasi berjejer rapi. Ini sebagai bukti capaian siswa-siswi Man 1 Garut. Suasana lapangan sekolah pun tertata rapi, sering menjadi pusat aktivitas belajar dan kegiatan olahraga. Memasuki area dalam, tersedia berbagai fasilitas modern seperti laboratorium praktek menjahit dan laboratorium komputer yang menunjang pengembangan keterampilan siswa. Di sisi lain, lapangan olahraga selalu ramai diisi kegiatan fisik. Ini menambah semangat kebersamaan. Tidak hanya itu, ruang guru tertata rapi sebagai pusat koordinasi para pendidik, sementara baligo-baligo dengan logo Man 1 Garut terpampang megah menambah suasana khas dan identitas madrasah. Dengan lingkungan yang asri, sarana prasarana yang memadai, serta tenaga pendidik yang profesional, Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut terus berkembang menjadi madrasah modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur keislaman. Selamat datang di Man 1 Garut. Man 1 Garut. Satu geser prestasi Merauke. Saat ini kami sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut ya Pak. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bapak Hendra SPD MP Atmat ya, sebagai wakil kesiswaan. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait sekolah ini ya Pak. Yang pertama, berapa jumlah murid yang mendaftar ke sini dan berapa yang diterima, dan itu menggunakan sistemnya online atau offline Pak? Ya. Alhamdulillah di tahun 2025-2026 ini kita mendapat percayaan dari masyarakat. Pendaftar di Garut itu 540 siswa. 440 ya? Dan diterima kemarin di 396 siswa. Kinerja dari madrasah berkaitan dengan program-program madrasah dan sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Itu kalau untuk siswa. Kemudian untuk Yaitu jumlah yang diterima, ya. Sistemnya mungkin Pak ya? Sistemnya kita menggunakan pendaftaran online, dan ada online, ada yang datang ke sini langsung. Nah, tapi tetap kita online kan di madrasah. Ya. Sistem ujiannya kita menggunakan tes tulis dan tes wawancara di madrasah. Itu yang masuknya berarti 396. Untuk berapa lomba itu? 11 rombel. Berarti per Per lombanya lombernya 36 sesuai standar dari Kementerian Agama. sesuai standar kageroh ya Pak. Alhamdulillah. 36 cukup. Alhamdulillah. Tapi ada jalur nggak Pak? Jalur misalkan ada Ya, jalur. seperti biasa kita ada jalur prestasi, ada jalur reguler. Afirmasi termasuk di dalamnya di reguler. Ada yang jalur siswa yang kurang mampu, dan itu Oh iya. sudah di- Oh iya. Berarti alhamdulillah cukup banyak ya anak-anak yang vaksin. Ya. Nah itu program unggulannya di sini seperti apa saja Pak, sehingga orang tua mau menyekolahkan anaknya ke sini gitu. Ya, rata-rata orang tua yang mendapatkan siswanya ke sini, sementara kita lebih banyak di keluarga besar Man 1 Garut. Jadi alumni yang orang tuanya alumni dari Man 1 Garut, karena
mereka tahu bahwa di MAN 1 itu ada program unggulan berupa program keterampilan. Betul. Jadi di kita ada 2 program keterampilan dan sebutnya akademik itu ya seperti reguler biasa di SMA. Tapi kalau yang keterampilan kita punya 4 keterampilan. Program keterampilan yang pertama ada teknik sepeda motor, kemudian otomotif, elektro, dan tata busana. Dan ini yang mendorong orang tua untuk kebanyakan yang ingin mengikuti kegiatan keterampilan. Yang terbatas kita tahun ini mengakomodir hanya 5 rombel untuk yang keterampilan. Jadi yang 3 otomotif, sepeda motor sama elektro, tata busana 2 kelas. Tahun ini. Sisanya yang 6 kelas yang lain itu kelas akademik. Nah ini, bagaimana Pak sekolah menyikapi terkait adanya putusan MK pada sekolah itu atau harus gratis? Apakah di sini sudah dilaksanakan? Itu mungkin lebih ke kalau di Kemenag itu ada regulasi berkaitan dengan komite madrasah dan sebagainya. Dan itu ranahnya dari komite madrasah kalau di MAN 1. Oh iya. Nah, terkait MBG? Kalau MBG sampai sekarang kita alhamdulillah belum mendapatkan MBG, tapi secara program MOU-nya sudah ditandatangan. Itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala di MBG karena saya tahu lokasi MAN 1 itu ini perbatasan antara Garut kota dengan Karangpawitan. Nah, sehingga yang datang ke sini yang awal itu kalau nggak salah dari Garut kota dulu, karena kita nggak tahu MOU-nya mungkin agak kurang pas. Nah, ternyata yang dari Karangpawitan nggak datang ke sini. Jadi itu yang terakhir itu yang sudah yang dari Karangpawitan. Terkait khas sekolah Pak, sekolah kan punya khas seperti baju batik, olahraga juga atribut. Itu seperti apa di sini sistemnya Pak? Itu juga sama, karena kita di awal tahun itu ada rapat dengan orang tua untuk hal yang sifatnya khas seperti itu dikomunikasikan dengan orang tua. Dan untuk pelaksanaan pengadaannya itu orang tua bekerja sama atau berkoordinasi dengan komite madrasah. Kalau di komite madrasah tidak ikut serta untuk kegiatan seperti itu. Karena memang gini, di madrasah itu memang kalau yang khas seperti itu tidak bisa dipungkiri, memang ada di semua sekolah ada. Dan itu karena kita sudah mengikuti arahan dari Pak Gubernur juga, jadi hal semacam itu dikomunikasikan, dimusyawarahkan antara komite madrasah dengan orang tua. Jadi mereka yang betul. Nah, untuk orang yang kurang mampu misalkan, bagaimana sekolah menyikapi seperti itu? Kami di sini ada koordinasi ya. Jadi untuk yang kurang mampu itu dari dulu juga seperti itu. Jadi kita data mereka, kemudian kita beri bantuan. Bahkan bukan hanya dari komite madrasah, guru-guru kita saja ada sebagian yang kayak punya anak asuh. Punya anak asuh. Jadi anak-anak yang berkebutuhan sekali transportasi, kadang-kadang guru-guru kita ikut serta membantu anak-anak. Dan program dari madrasah mah apalagi Bu ya, dari komite madrasah ada SK-nya disebutkan buat orang-orang atau siswa-siswa yang orang tuanya tidak mampu, yatim piatu. Kami sini ada yang dari Baznas itu namanya jadi kami guru-guru memberi atau mengumpulkan zakat itu dikelola oleh apa yang namanya di sini saya lupa lagi, sebuah yang berkontribusi ke Baznas. Nah, nanti ada yang dikelola oleh madrasah untuk dikembalikan ke siswa warga madrasah. Ya, mungkin hanya itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya.
Semoga sekolah ini semakin maju ke depan. Amin, amin. Terima kasih. Demikian wawancara kami dari MAN 1 Garut. Terima kasih.